Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol lagi kali ini bareng Mas Andi. Mas Andi, gimana kabarnya Mas Antum? Alhamdulillah. Mendekat sini Mas, kabelnya udah Ici menang. waras. Hah? Ici waras. Ichi waras itu apaan? Saya tahu antum. Ichi. Ici. Ise. Ici waras. Ise waras. Ichi apaan Ichi? Enggak. Tahu apa kan antum artinya? Ise itu baru masih sehat. Masih Artinya, waras. si waras. Masih waras. Waras itu, kalau waras itu berarti udah jiwa raganya itu dua-duanya udah sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Kalau pengertian waras dalam hal arti sebenarnya, Bahasa Jawa ya? itu berarti jiwa raganya itu sehat semuanya lah. Dompet termasuk. Jasmani, rohani, semuanya. Dompet. Iya, termasuk jimatnya itu. Itu kalau istilahnya waras ya, sama sekali nggak ada gangguan Warak pada. termasuk warak juga sama ya? Berarti ya. Waras itu berarti ya udah warak itu. Kalau lapar itu ya berarti nggak waras nanti. Iya. Iya, kalau waras itu. Kacau. Bahagia juga itu termasuk waras. Kacau berarti. Gimana Halo antum? teman-teman. Ya, Apa? Andi. Nama lengkap antum siapa Mas? Nama saya Andi. Nama lengkap nggak Andi boleh? Yusuf. Boleh tahu nggak? Andi Yusuf Wahyu. Berarti nggak boleh tahu nama aslinya teman-teman. Oke. Ya. Antum usia berapa antum? Saya 24. 24. 24. Asli? Asli Tangerang. Orang tua? Selatan. Orang tua Lampung. Orang tua Lampung. Mak ya? Bapak? Bapak Jawa. Jawanya mana? Jawa. Jogja. Jogja. Lahir di Jogja Bapak antum? Iya, lahir di Jogja. Hmm. Di mana Mas Didi? Enggak Udah di BSD sekarang ya Mas Didi ya. SD Udah kawan. naik ya kerjanya ya. Kawasan elit. Kalau ditanya Naik. kerja gue yang di pot. Naik BSD. Naik itu ke mesin jahit tuh. Temen tuh mesin jahitnya tuh. Sekarang lagi di konveksi ya. Ini konveksi seperti biasa lah. Mas Andi main ke konveksi. Antum kerja di mana Mas? Sekarang kerja di Tangerang. Tangerang. Oh, Tangerang perbatasan. Tangerang itu maksudnya Tangerang ya, bukan Jakarta ya? Tangerang masih. Secara teritori ya? Masih. Cengkareng. Kalau Cengkarengnya Tangerang juga. Cengkareng tuh masih. Itu tuh, bukan Jakarta ya? Kota dia. Kalau udah Kalideres baru. Berarti itu bukan Jakarta itu. Oh, bukan. Masih wilayah. Semuanya itu, semua wilayah itu Tangerang. Nyaman antum kerja di situ? Nyaman. Gimana Mas Didi nih? Gimana apanya? Jadi ini udah podcast yang keberapa? Ini podcast ketiga ya, yang pertama kedua itu nggak tayang ya. Antum bahas lagi jatuhnya nih kan belum tayang kan. Antum kenal saya tahun 2016 di pengajiannya ownernya Seba, Mas Priyo Agung. Waktu itu antum nanya masalah MTA. Ya, majelis Namanya siapa sih? Kan saya lupa mulu namanya ya. Sukino lupa mulu kan. Sukino di radio. Cuman waktu itu Mas Priyo nggak tahu ya. Iya. Itu saya juga tuh kaget juga tuh. Berarti Mas Priyo kurang literasinya. Literasi dia berarti nggak dengerin radio. Dengerin radio berarti ya. Ya udah ke medsos lah artinya sih medsos. Tapi harusnya tahu loh Mas sebagai orang Jawa ya harusnya. Ya. Sebagai orang Jawa sebagai aktivis ya. Iya harusnya MTA. Terus dia juga kuliahnya juga di Jogja kan ya? Iya deket lah Jogja Solo kan. Solo deket. Orang-orangnya juga banyak kok di sana. Banyak. Jemaahnya. Tahu sekarang masih banyak nggak ya? Masih ya. Antum tahu nggak berapa lantai? Oh sekarang udah 4 lantai itu. Di Solo. Solo pusatnya. Maju berarti ya. Kalau udah kayak Bauchi loh Mas kalau pengajian itu. Ramai banyak banget ya Mas. Rame. Tapi sebenarnya dari persepsi antum itu MTA bener apa enggak? Yang disampaikan ketika saya dengerin di radio nggak ada penolakan, nggak ada
semacam sesat nih gitu, atau wah ini nggak bener gitu. Jadi ya selama yang saya Tapi dari persepsi antum sendiri berarti enggak benar gitu, nggak salah. benar makanya kan saya tanya waktu itu, saya juga lupa sih mas kenapa waktu itu saya tiba-tiba kok nanya tahu MTA nggak gitu, gak ingat saya juga gitu kenapa waktu itu ya gitu. Ya Kan ada pembahasan itu, daging itu, anjing itu. masa sih Iya, secara kalau MTA kan, menurut MTA itu kan boleh dimakan. Padahal kan ulama apa kebanyakan keputusan mayoritas kan udah haram ya. Jadi di situ sih awal mula ketemunya antum sama saya mas ya. Ya di Masjid Al-Ikhlas, pondok mana mas? Pondok Sejahtera. Pondok Sejahtera. Terus berlanjut Apa kajian rutin. Kekeluargaan, hubungan kekeluargaannya Mas Didi berlanjut udah 8 tahun lah mas ya. Waktu itu antum masih SMA mas ya? SMA kelas 2. Kelas 2 pacaran antum? Kelas 2 ya. Kelas 2 masih pacaran waktu itu? Masih dong. Waktu itu masih jomblo, cuma kan cuma waktu itu kecemplung atau organisasi di masjid kan. Akhirnya enggak, statusnya masih pacaran antum? Jomblo? Waktu itu pas kajian Mas Priyo jomblo. Udah jomblo apa belum pacaran? Udah pernah pacaran. Udah putus berarti ya? Udah putus karena waktu itu si cewek ini dia sok-sok ini mas. Jual mahal? Bukan, indigo gitu ya. Jadi antumnya takut gitu? Jadi ketika saya pacaran sama dia tuh, dia ngomong begini, sebelum tidur gitu, sayang nih aku lagi di sebelah kamu loh sebenarnya gitu. Jadi gitu mas. Bukan indigo. Apa namanya? Itu mah merangsang hayalan antum biar antum apa ya? Biar antum berimajinasi seolah-olah dia di sebelah antum. Nah terus dia juga sering ngomong neneknya apa datang. Gombalan gitu? Datang enggak? Neneknya datang ke. Kalau saya nangkapnya mah imajinasi itu mah. Saya kalau imajinasi bisa apanya imajinasi? Pokoknya ya itulah mas. Kalau imajinasi kan bebas mas. Sering gitu ya. Nenek datang ke mimpi. Jadi saya ngaji nih di kitab Mafahim itu ada roh, ada jasad kan. Terbagi dua itu. Roh yang imajinasi itu ya roh. Kalau udah imajinasi itu ya bebas. Imajinasi itu kalau mau dianggap sebagai realitas, berarti tingkat kesadaran dianya itu lemah tuh, kalah sama imajinasi ruhnya dia. Jadi seolah-olah itu imajinasi itu ya seolah-olah nyata jatuhnya. Padahal ya enggak. Faktanya kan enggak begitu. Jadi secara imajinasi ngarang jatuhnya. Ngarang tapi cenderung ke arah berimajinasi ya. Imajinasi, hayalan, terus halusinasi, itu yang main itu ruh semua mas. Kalau yang saya tahu lah. Iya jadi antum nggak nyaman lah intinya ya. Dia datang ke mimpi saya gitu. Iya kalau datang. Kalau mimpi ya berarti iya. Mimpi kamu. Gitu. Mimpi kan ruh itu kan, ruh antum itu. Terus kalau malam Jumat dia suka didatengin sama kakeknya atau enggak neneknya gitu. Suruh bilangin Andi suruh jagain dia gitu. Terus saya sampai di mimpi gitu. Enggak, datang dia. Datang kalau lagi malam Jumat gitu di kamarnya dia gitu. Itu berlanjut sampai saya kuliah, Mas. Dia waktu itu kan pernah nge-DM saya gitu kan. Andi gitu ada salah. Nenek datang gitu. Rasionalitas dia kalah sama imajinasinya dia, Mas. Tapi dia begini, Mas. Di sekolah itu emang dulu dia pernah kesurupan. Satu sekolahan kantor. Dia udah kesurupan itu secara ilmiah itu rasionalitas lemah, imajinasi naik itu. Terus dia juga bisa hipnotis orang. Bisa di sekolah. Iya. Antum bisa dihipnotis sama dia.
Waktu itu saya hampir mau dihipnotis sama dia. Tapi rasio antum nolak kan? Nolak saya. Makanya nggak bakal dihipnotis. Gitu. Kalau rasionya itu kuat, itu nggak bakal semua orang rasio kan itu kan rasionalitas kan tingkat kesadaran kan. Kalau tingkat kesadarannya kuat itu nggak bakal ke hipnotis, nggak bakal ke sugesti, nggak bakal terpengaruh. Kenapa orang jatuh cinta itu cenderung itu ya bucin itu rasionalnya itu udah lemah dia, yang ngandelin perasaan itu kan masuknya di ruh ya. Iya loh, rasio itu berpikir, dia mainin akal. Kalau imajinasi itu arahnya ke perasaan, tapi dua-duanya itu ruh ya, bukan fisik sikapnya, goib lah. Jadi antum udah nggak nyaman sama dia terus putus ya? Waktu SMA saya putusin gitu. Putusinnya gimana antum? Putusinnya ya udahan ya gitu. Udahannya. Terus saya nggak bilang alasannya karena itu. Alasannya mau fokus belajar. Gitu. Enggak juga maksudnya. Ya udah gitu maksudnya. Terus dianya nggak apa-apa gitu. Dia datang ke rumah dia. Nangis. Nangis. Andi kenapa? Saya kabur. Langsung kabur saya. Tapi nggak apa-apa ya sekarang, nggak apa-apa ya. Sekarang nggak apa-apa sih. Malah dia sekarang jadi guru di pesantren. Oh, udah jadi guru ya? Jadi guru pesantren. Pesantren. Udah umroh lagi dia, diumrohin loh pesantren. Mantap betul. Belum ke Turki tapi. Belum. Terus masa-masa bapaknya dia pengurus Alamin. Oh, yang itu, yang ketua itu. Alamin mana sih? Kota Bumi. Masjid. Aku nggak tahu ya. Masjid. Itu yang dekat rumahnya bapaknya Mas Bowo. Iya itu. Itu pondok pesantren yang diajar di mana? Dia mah di Bogor. Di daerah mana ya? Mulkuro bukan? Tahu deh, nanti saya cek IG-nya dulu. Ya, jadi begitu Mas Didi. Udah 12 menit nih Mas. Terus masa iseng-iseng antum ada masa-masa iseng enggak? Kapan masa iseng? Pas muda lah. Di sekolah, di kampung gitu. Kalau di sekolah sih gitu. Kalau saya emang dulu hobinya baca koran sih. Itu mah bukan iseng namanya. Ya, tapi kan saya bawa ke sekolah. Yang jahil-jahilin antum itu. Itu. Jadi gini. Jadi kejadian sebenarnya bisa dibilang iya, terus juga awalnya itu gimana? Main bola awalnya. Awalnya main bola. Bolanya masuk. Kan biasa kan kalau main tenang-tenangan gimana sih Mas, kan kenceng. Iyalah. Bolanya sih emang bukan bola yang mahal, bola plastik itu cobaanan lah. Bukan bola yang dipompa bukan ya? Bukan. Nah, terus emang beberapa kali tuh kalau udah nyentuh rumah tetangga tuh itu dia tuh udah uling-ulingan lah gitu. Yeah. Terus klimaksnya itu dibelah tuh bola tuh. dibelah tuh bola, terus lagi pada nggak megang duit kan. Itu pas udah dibelah itu dikeluarin, lempar keluar. Iya. Jadi kan masuk pagar nih. Bola masuk pagar gitu, terus tiba-tiba dia keluar pintu tuh, diambil bolanya kan gitu. Oh ya udah, kita pikir kan ayo udahlah nanti paling dibalikin kan. Bisa sebelum maghrib tuh. Nanti kita duduk aja nyantai gitu. Nggak lama dia langsung lempar gitu, udah belah dua ya. Kata kita gila sih. Terus tapi respon teman-teman antum sama antum kaget doang. Ya, kaget. Kok begini gitu ya. Terus tapi nggak ada omongan dari cinya. Saya lupa ya, cuma memang waktu itu dia sempat ngambek lah gitu. Tapi emang sebenarnya dia sih nggak ada masalah sama orang tua kita gitu. Maksudnya ya udah dibilangin lah gitu. Cuma emang kita kan emang masih itulah. Gitu kan. Terus ya udah akhirnya merencanakan. Ada tuh temen tuh meradang dulu kan gitu. Setelah beberapa hari tuh main bola. Tapi kita tetap 2 hari kemudian tetap beli gitu. Cuma emang udah main salon. Main salon. Setelah beberapa minggu tuh udah tuh timbul tuh ada rencana kan gitu. Kan lagi gabut juga tuh kan, teman aneh tuh Mas, ada ide tuh gitu. Jadi sama Sinci gitu, masih kesel nih bola kebelah 2 nih gitu.
Ya udah, terus saya tanya, kita teman-teman tuh kan berempat tuh kan, tanya gitu, mau ngapain emang? Udah lu ntar nanti aja standby malam gitu. Jam berapa tuh? Itu dia ngebuat di atas jam 12 lah mas. Gitu. Tapi dia ngasih tahu udah jam 9-an kan gitu. Terus gue mau bayarin rumah Sinci nih gitu. Ada mau ikut nggak gitu? Temuan di pos. Terus habis itu nggak ada yang ikut kan gitu. Dia doang sendiri yang ngelakuin itu. Yang ngelakuin berarti sendirian itu. Tapi ngasih kabar kantung. Ngasih. Waktu itu jam berapa ngasih kabar kantung? Ngasih kabar jam berapa ya? Jam 2-an. Kan saya dulu masih sering begadang. Dia berarti gembok gerbang. Gembok pagernya dia gitu. Kabarnya Sinci. Terus ya saya ngomong inilah gitu. TOL lah gitu. Woi lu gimana sih, gila lu. Terus ketahuan aja lu enggak apa-apa, enggak ada CCTV ini kan. Terus ya udah tuh. Nah, 5:30 tuh. Setengah 6 pagi. Setengah 6, setengah 7-an lah. Kan pagi pada pulas tidur tuh. Pulas tidur. Rame tuh mesin tuh. Ngeng tuh. Aduh. Antum keluar? Enggak keluar saya. Ketawa aja saya dulu. Di dalam antum? Di dalam di kamar gitu. Itu gak ketahuan sampai sekarang loh, Mas. Gak ketahuan pelakunya siapa. Heboh tapi itu di heboh ya. Itu circle kita doang itu yang tahu ya. Yang tahu. Gila itu benar-benar itu. Orang tua juga gak ada yang tahu gitu. Karena emang wah udah itu dah. Kita gak kepikiran mas. Dia mau kerja mas. Enggak curiga ke siapa anjing. Enggak curiga gitu. Enggak curiga. Karena kan emang dia pikir masa ya bocah-bocah sih yang ngelakuin. Terus juga tapi harusnya kan Cinya penasaran ya siapa ini pelakunya. Dia udah sempet ngomong sama Pak RT gitu. Cuma Pak RT juga bingung juga kan gitu. Enggak bingung. Kok ada gitu orang ngejailin kan gitu. Gitu. Gak bisa kebuka gitu pagar itu gitu. Terus ya udah dari situ itu udah tuh gila nih orang. Terus habis dari itu nggak pernah jail lagi kan sih? Enggak udah nggak pernah jail lagi dari situ udahlah. Kita juga pas nongkrong gitu udahlah gitu. Cincinya masih kesian, kita juga sebenarnya kesian gitu. Cincinya masih rasa suka. Masih sampai sekarang masih. Enggak, sekarang udah enggak. Enggak, dia tuh sebenarnya baik mas, cuma emang kesal. Kesal bola terus juga berisik kali ya kalau orang. Kan bunyi bola plastik gimana sih? Cetek, tok gitu. Terus juga riskan kan gitu, riskan masuk. Tapi antum kalau diajak futsal nggak mau antum? Nonton sih, karena mata ya. Mata saya kan udah pensiun lah gitu. Hal sepanjang hidup antum yang paling bikin sedih antum? Bikin sedih ya kehilangan yang saya lah gitu. Antum juga tahu lah gitu. Jadi saya dulu tuh pas SMA tuh kalau habis pulang sekolah jam 12 lah gitu. Kalau ada kerja kelompok, kalau pada nongkrong gitu, udah mereka pada tahu lah gitu si Andi lagi ngeteriaknya gitu. Di Masjid Sekota Bumi tuh saya hafal mas. Iya. Ya maksudnya ya mungkin sekarang udah lupa ingat ya, tapi tahu lah gitu masjid ini gitu. Oh tahu. Pokoknya tahu semua lah gitu. Tahu karena emang saya dulu rutin dari Senin sampai Minggu malah. Dari Senin sampai Minggu selalu ada pengajian. Paling libur itu ya di hari Selasa, kalau enggak emang di hari Sabtu gitu. Tapi setiap hari itu pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Jal. Yang paling bikin antum bahagia? Yang paling bahagia itu masuk Jol. Bisa ngasih duit lah nyokap kemarin. Ke orang tua lah. Itu ya. Udah berapa kali antum ngasih duit? Paling gede sih kemarin sih pas gaji. Tapi dulu emang pernah antum? Dulu ya paling ya dia juga tahu lah duitnya dari dia dulu. Dari dia juga. Oke. Bentar lanjut lagi. Oke, siap. Kita nanti part 2 ngobrol masalah isu apa? Isu terkini. Berani antum? Berani. Isu politik, isu ekonomi, isu sosial budaya. Seru sih. Gitu. Oke teman-teman, stay tune. Hal yang pengen antum sampaikan nggak ada nih?
terkait kepribadian nongkrong bro gitu, nongkrong buat yang positif tapi ya teman yang soleh ya terutama lah gitu. Dunia lagi gila banget kan. Ini namanya pergaulan udah bebas banget, lu bisa ngapain aja lu. Wah, nongkrong ya, jangan di kamar mulu, ngaji jangan ngamar mulu. Oke. Nongkrongnya di masjid, jauhi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.